Lalu tepatkah jika kekurangan anggaran pendidikan menjadi dibebankan oleh mahasiswa dengan uang kuliah tunggal yang tinggi? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Toto Amin Sufianto, yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom dari Boston, Amerika Serikat. Pak Toto, Menteri Nadiem kita simak bilang bahwa anggaran pendidikan ini 665 triliun, hanya 15% saja atau 98 triliun saja dikelola oleh Kemendikbud. Anda tanggapannya seperti apa? Ya, itu bukan rahasia umum. Jadi artinya kita tahu yang dana pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud memang kecil ya dibanding porsi yang diberikan tadi 665 triliun. Menurut saya ini karena tadi sempat disinggung soal urusan dan fungsi ya. Jadi selama ini kita mengetahuinya adalah sebenarnya banyak yang fungsi pendidikan. Artinya sebagian anggaran itu kan ke daerah. Nah, di daerah itu porsi yang seharusnya untuk urusan pendidikan oleh Pemda sering digunakan untuk proyek-proyek lain yang disebutnya sebagai fungsi pendidikan. Jadi misalnya membangun jembatan ke arah sekolah, nah itu dianggap sebagai anggaran pendidikan. Jadi ini yang belum lagi ada sekolah-sekolah kedinasan yang semuanya di bawah masing-masing kementerian di luar Kemendikbud. Jadi itu benar. Tetapi sebenarnya dalam soal UKT ini agak terlalu jauh kalau membidik dari situ ya DPR. Seharusnya menurut saya justru dilihat bagaimana pengelolaan perguruan tinggi negeri kita saat ini gitu. Nah ini yang perlu ditelisik lebih jauh karena naiknya UKT itu menunjukkan perguruan tinggi negeri ini belum berfungsi dengan baik gitu. Jadi pemasukan utamanya itu dari uang kuliah. Nah ini yang perlu diperbaiki ya, dijadikan lebih beragam lagi. Banyak sebenarnya perguruan tinggi negeri yang berstatus PPNBH itu yang sudah tinggal sepertiga dananya itu berasal dari uang kuliah. 2/3 kebanyakan dari usaha-usaha lain yang tidak membebani mahasiswa. Nah itu seharusnya didorong. Nah ini yang heboh naik tinggi ini kan karena PTNBH tersebut tidak siap untuk menutup kekurangan dari menurunnya subsidi pemerintah. Jadi akhirnya menaikkan uang kuliah dan kebetulan kebanyakan masyarakat tetap membayar ya. Jadi artinya banyak yang mampu untuk membayar dan akhirnya dinaikkan. Nah itu yang membuat seolah-olah pendidikan kita menjadi lebih komersial karena benar-benar mengharapkan mahasiswa bisa membayar uang kuliah yang tinggi. Baik, Pak Toto, kan memang kalau kata Menteri ini kan UKT memang dibayarkannya untuk maba ya, dan juga untuk maba yang punya keluarga dengan mampu gitu. Kalau untuk keluarga yang bidik misi atau tidak mampu, tetap akan disubsidi. Nah, kira-kira kalau memang UKT harus naik, tetap boleh nggak? Dan kira-kira berapa anggaran yang diperbolehkan dan juga masuk akal gitu untuk dinaikin memenuhi operasional kampus? Nah, seharusnya semangatnya adalah jangan menarik uang kuliah setinggi-tingginya. Jadi, tetapi semangatnya adalah bagaimana memastikan anak-anak kita itu bisa kuliah dengan biaya yang terjangkau. Nah ini yang belum menjadi model bisnis di perguruan tinggi negeri. Jadi model bisnis perguruan tinggi yang lazim di seluruh dunia itu adalah anak yang kuliah itu dia hanya membayar sebagian kecil saja sebenarnya dari biaya kuliah yang seharusnya gitu ya. Banyak perguruan tinggi kelas dunia itu sebenarnya kalau kita diterima di situ itu artinya kita beruntung karena sebenarnya kita membayar uang kuliah itu kecil saja dibandingkan biaya seharusnya. Nah, ini yang setiap perguruan tinggi kan punya model bisnis masing-masing dan sehingga UKT-nya juga beragam. Tetapi yang perlu adalah dilihat proporsinya. Proporsionalnya adalah mahasiswa itu jangan ditarik uang kuliah yang begitu tinggi dan sampai yang kelompok yang miskin juga dia tidak bisa membayarnya. Banyak model dan itu tergantung juga prodinya ya antara kedokteran dan ilmu sosial misalnya itu kan beda ya biaya kuliahnya cukup tinggi. Nah idealnya untuk yang keluarga anak-anak dari keluarga menengah bawah itu mestinya ada skema yang membuat mereka tidak perlu membayar uang kuliah terlalu tinggi. Nah ini
yang mesti dibuat yang modal bisnisnya. Dan eh, kalau yang mampu bisa membayar dan itu bisa menjadi semacam subsidi silang juga bisa dibuat gitu. Jadi berdasarkan tentu saja kemampuan keluarga itu, jangan membuat keluarga itu terpaksa harus hutang untuk kuliah anaknya gitu. Nah itu yang berat. Jadi saya kira masing-masing punya skema. Yang penting adalah untuk mereka yang dari keluarga menengah bawah itu bisa masuk ke perguruan tinggi. Oke, Pak Toto, tapi kalau kita lihat contoh kasusnya, seperti di UNRI misalnya, ada beberapa mahasiswa yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi tersebut. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Apa peran pemerintah yang bisa dilakukan agar bonus demografi 2045 ini tidak sia-sia? Ya, jadi negara harus mengambil alih beban itu seharusnya. Jadi, dan ini tuh tidak semua muda kita yang mau kuliah. Ini hanya sebagian kecil dari mereka yang ingin kuliah. Dan seharusnya negara mengambil alih beban itu, dan siapa saja yang sudah berniat untuk kuliah, itu seharusnya negara berterima kasih pada mereka untuk mau meneruskan kuliah. Gitu. Kebanyakan kan keluarga tidak mampu biasanya selesai SMA ya udah kerja aja. Itu jalan pintas untuk mereka untuk mengatasi beban hidup. Tetapi kalau mereka masih ingin kuliah, seharusnya kita berikan penghargaan. Oke, negara mengambil alih beban itu, dan mudah-mudahan Anda bisa ikut membantu negara ini menjadi negara yang lebih kuat ekonomi dan ke depannya gitu. Jadi ini yang di bagian dari memperkuat bonus demografi kita. Dan kita cukup prihatin, banyak sekali anak-anak muda yang sebenarnya sampai jutaan itu menurut BPS itu banyak yang tidak melakukan apa-apa, tidak sekolah, tidak ikut training, tidak bekerja juga. Jadi ini yang membuat kita semua prihatin gitu. Jadi justru kita harus berterima kasih pada mereka yang ingin melanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah ya Pak Toto, ini kan Kemendikbudristek juga mengatakan pihaknya kemarin ya bahwa katanya kuliah ini cuma kebutuhan tersier karena kan yang wajib cuma 12 tahun. Sedangkan kemarin Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Indonesia kekurangan lulusan S2 juga S3. Tapi boro-boro mau S2 ya satunya aja sekarang kesusahan begitu. Nah bagaimana tanggapan Anda agar pemerintah ini juga mengubah mindsetnya kalau S1 ini juga diperlukan untuk kebutuhan primer gitu untuk pendidikan? Ya. Jadi jangan jangan dimasukkan di pendidikan itu sebagai bagian dari barang mewah gitu ya, luxury, untuk barang tersier. Memang dari segi biaya iya, pendidikan tinggi itu mahal, di mana-mana pendidikan mahal. Tetapi bukan berarti terus itu kita pindahkan bebannya ke masyarakat, ke keluarga. Tentu nggak akan mampu. Tetapi kalau bisa, dan ini demi kepentingan bangsa dan negara, tentunya beban itu harus diambil alih ke negara. Dan itu tidak bisa disamakan dengan wajib belajar, beda. Wajib belajar itu semuanya harus sekolah gitu. Tetap di sini siapa saja yang secara sukarela ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, kita hargai dengan misalnya bebannya kita ambil alih. Gitu. Apalagi kalau dia dari keluarga tidak mampu. Jadi semangatnya itu yang mesti dari pemerintah itu jangan menganggap ini barang tersier. Kalau seperti itu nanti pendekatannya adalah ya ini mekanisme pasar aja lah. Siapa yang bisa beli ya silakan, nggak bisa ya jangan mimpi untuk beli. Jadi seperti itu pendekatannya. Beda, paradigmanya berbeda. Jadi negara sebagai pihak yang ingin meringankan beban rakyatnya dibanding negara yang melepaskan ini pada beban ini pada rakyatnya. Itu aja sih. Memungkinkan tidak Pak ya kalau pemerintah merubah aturan soal wajib belajar 12 tahun ditambah dengan S1 sehingga mungkin anggarannya nanti bisa dialokasikan ke sana? Sebenarnya gini, untuk sampai ke sana kan perlu transisi karena kapasitas fiskal kita kan belum memungkinkan untuk wajib belajar semuanya harus bisa sampai misalnya 12 tambah 4 jadi 16 tahun gitu ya. Dan itu kan memerlukan alokasi anggaran yang besar. Nah, di sisi lain juga wajib belajar ini seolah-olah mengabaikan proses di dalamnya yang menurut saya belum efisien ya. Banyak pendidikan tinggi yang menurut saya dalam pengelolaannya itu belum efisien. Ketika jadi wajib belajar itu semuanya seolah-olah ditutup. Padahal ini kesempatan kita untuk melihat kira-kira operasional perguruan tinggi negeri kita itu sudah seperti apa. Jangan seolah memberi cek kosong ya udah pokoknya dibayar gitu biar enggak, tetapi tetap perguruan tinggi negeri harus
menunjukkan proses operasional yang efisien. Nah, untuk ke sana saya kira belum sampai ke wajib belajar, tapi ada proses di mana kita mulai melihat yang tadi, siapapun yang berminat untuk perguruan tinggi akan ditanggung oleh negara. Nah, mungkin ada beberapa mekanisme yang bisa diatur dan juga ya ini juga perguruan tinggi negeri juga harus bisa membangun kemitraan, juga membangun endowment fund untuk aktivitasnya gitu. Jadi ini kita terus terang ketinggalan dibanding misalnya Malaysia. Malaysia itu 15 tahun yang lalu saya ingat itu mereka sudah menyiapkan diri untuk suatu saat ketika subsidi negara itu turun. Nah, mereka sudah bersiap-siap misalnya kerajaan Malaysia menyiapkan beberapa lahan untuk sumber income perguruan tinggi negeri di sana. Ada yang mendapatkan perkebunan sawit, ada yang mendapatkan properti. Nah, ini yang menurut saya belum benar-benar disiapkan untuk perguruan tinggi negeri kita. Jadi sehingga bebannya either ke negara ya subsidi atau ke keluarga yang akan membayar UKT yang tinggi tadi. Tidak ada upaya dari perguruan tinggi tersebut untuk menciptakan sumber-sumber income yang lain gitu ya, yang justru juga memperkuat penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Jadi ini yang perlu diperbaiki sebelum kita bisa wajib belajar. Baik, berarti PTN-PTN ini juga harus mencari cara untuk mencari uang di luar dari UKT tersebut ya Pak Toto. Nah Pak Toto kan saat ini sedang mengemban pendidikan ya di Boston, Amerika Serikat yang terkenal juga biaya kuliahnya mahal gitu di Amerika Serikat. Dan juga sampai ada sistem student loan untuk para mahasiswanya. Nah kira-kira kalau Indonesia lagi menggodok sistem student loan itu, tepat nggak di Indonesia diadakan seperti itu? Nah, student loan bukannya tidak pernah ya, pernah diberikan gitu. Dan itu banyak teman-teman dari zaman saya dulu yang mengambil student loan dan kolateralnya itu adalah ijazah. Banyak juga yang mereka ngemplang ya dalam arti tidak membayar, terus kemudian ijazah ditahan juga nggak apa-apa. Itu sudah pernah dilakukan dan itu saya sebutnya kurang berhasil lah. Jadi perlu dibuat skema student loan yang lebih baik lagi menurut saya. Dan memang 10-12 tahun yang lalu kami pernah melakukan riset tentang student loan ini. Jadi antara beasiswa, student loan, dan bayar sendiri. Ternyata yang punya efek multiplier efek yang paling besar sebenarnya student loan. Karena itu kenapa di Amerika student loan itu terus berjalan. Dan itu bisa berjalan dengan baik karena mekanisme pengawasannya berjalan baik. Gitu. Nah, salah satu kuncinya adalah misalnya di Amerika ada Social Security Number. Nah, itu yang dipegang. Jadi kalau mahasiswa ini punya loan, kemudian dia belum lunas, itu nanti ketika dia bekerja itu ada namanya potongan-potongan yang dia harus angsur segala macam. Itu mekanismenya sudah ada. Dan itu sangat terapi dan tidak bisa dalam tanda kutip ngemplang. Jadi ini yang menurut saya perlu disiapkan. Nah, kita mungkin sekarang sudah bisa misalnya punya KTP satu nomor tunggal ya, jadi NIK gitu. Nah, itu yang harus dipegang, jangan sampai misalnya NIK yang double segala macam. Nah, di situ nanti ketika dia lulus nanti itu selalu ada itu student loan-nya jatuh tempo kapan harus selesai. Banyak teman-teman saya di Amerika itu yang baik Pak Toto, kita harapkan ya Pak Toto ya agar permasalahan ini bisa menemukan titik temu sehingga adanya bonus demografi bisa dibarengi dengan pendidikan yang juga memadai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Toto Amin Sufianto, pengamat pendidikan Universitas Paramadina sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.